Berjumpa lagi bersama saya, Warti Susilo, tempatnya informasi materi geografi. Kali ini kita akan membahas tentang materi dinamika kependudukan di Indonesia. Sebelum menonton video pembelajaran kali ini, jangan lupa subscribe ya, karena satu subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi informasi dari channel ini. Like jika suka, kemudian tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa share agar kalian juga dapat berbagi informasi mengenai materi geografi kepada semua teman-teman kalian. Terima kasih. Dinamika kependudukan di Indonesia. Tahukah kalian, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan data Worldometers diperkirakan mencapai 269 juta jiwa. Menurut BPS, diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa. Namun, persebaran penduduk di Indonesia belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa. Jumlah penduduk di setiap daerah terus dipantau setiap saat. Data kependudukan diperlukan untuk mengetahui potensi sumber daya manusia yang terdapat pada suatu daerah. Bagaimanakah cara mendapatkan data kependudukannya? Yuk kita simak. Sumber data kependudukan. Data yang paling penting dalam kependudukan adalah kuantitas dan kualitas penduduk. Kuantitas penduduk mencakup jumlah penduduk serta pertumbuhan penduduk. Kualitas penduduk mencakup tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat ekonomi. Data-data kependudukan tersebut digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan suatu daerah. Di Indonesia, data kependudukan diperoleh dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama adalah registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah proses pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa kependudukan harian dan kejadian-kejadian yang mengubah status seseorang, seperti peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan tempat tinggal, dan kematian. Registrasi penduduk dilakukan oleh pemerintah setingkat desa dan dinas catatan sipil. Data-data yang diperoleh dari pemerintah diterbitkan dalam bentuk monografi, sedangkan data yang diperoleh dari dinas kemudian dihimpun oleh Badan Statistik untuk dilaporkan dalam bentuk data statistik kependudukan. Namun, registrasi penduduk Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. 1. Registrasi penduduk sangat bergantung pada penduduk yang melapor ke pemerintah atau dinas catatan sipil. 2. Tidak lengkapnya data yang dilaporkan. 3. Rendahnya reliabilitas menyebabkan data yang diperoleh rendah validitasnya. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan penduduk tentang pentingnya registrasi penduduk. Sumber data kependudukan yang kedua yaitu sensus penduduk, yang merupakan proses pencatatan, penghitungan, dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal menetap di suatu wilayah atau negara tertentu secara bersamaan. Sensus penduduk disebut juga cacah jiwa. Biasanya sensus penduduk dilakukan secara berkala, 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Di Indonesia sendiri, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali dengan angka tahun genap. Misalnya, tahun 1990, tahun 2000, tahun 2010, dan tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang diperoleh dari sensus penduduk berupa jumlah penduduk, persebaran penduduk, tingkat kemakmuran, dan komposisi penduduk. Sensus penduduk dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sensus de jure, di mana proses pencacahan penduduk yang dilakukan kepada semua penduduk yang tercatat berdomisili di suatu daerah yang terbukti dengan kartu tanda penduduk. Metode ini memiliki keuntungan yaitu dapat diperoleh secara pasti, tanpa terpengaruh keluar masuknya penduduk. Namun, jika perpindahan yang terjadi belum dicatat, jumlah penduduk tidak dapat diketahui secara pasti.
Yang kedua, sensus de facto, di mana proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus. Metode ini tidak membedakan antara penduduk asli yang menetap ataupun penduduk yang hanya tinggal sementara waktu. Sensus ini sangat mudah dan sederhana untuk dilakukan, tetapi sangat dipengaruhi oleh adanya arus perpindahan penduduk. Sumber data kependudukan yang ketiga yaitu survei penduduk. Survei penduduk hampir sama dengan sensus penduduk, tetapi dalam survei penduduk, data kependudukan tidak menghitung seluruh penduduk yang ada, tetapi dengan cara penarikan sampel yang bisa dianggap mewakili karakteristik penduduk secara umum. Waktu pelaksanaan survei dapat dilakukan kapan saja, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan finansial. Pada umumnya, survei penduduk dilakukan dalam bentuk studi kasus. Tujuan survei yaitu memperoleh informasi mendalam mengenai sifat, perilaku, serta pola kehidupan penduduk. Kegiatan survei biasanya dilakukan oleh lembaga survei. Beberapa contoh survei yang pernah dilakukan di Indonesia yaitu Survei Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja, dan Survei Antar Sensus. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.